Oke, hai ladies, selamat datang kembali di Ladini Book Club bersama dengan saya Vina Oy. Buku yang menjadi topik pembahasan adalah Kenalkan Yesus pada Mereka. Dan hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu satu hal yang dibutuhkan setiap guru. Dan sebelumnya saya akan mulai dengan doa. So, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk setiap kami di Ladimi untuk membaca dan membahas buku Kenalkan Yesus pada Mereka. Tuhan, Tuhan kami rindu Tuhan untuk melihat Injil menjadi pusat dari segalanya Tuhan, pusat dari pembicaraan, menjadi the center of setiap topik Tuhan, diskusi Tuhan sesama dengan anak-anak, siapapun itu Tuhan, that you have placed in our circle. Kami berdoa Tuhan, biar mata kami terus tertuju kepada Yesus, siapa Yesus, dan apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Dan and help us Lord untuk diingatkan kembali bahwa semuanya sudah selesai, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib, Engkau sudah menanggung setiap hukuman, and we can live in freedom. Kami bisa hidup di dalam kebebasan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa untuk diskusi hari ini. Setiap komentar, setiap pertanyaan, biar namamu yang dimuliakan Tuhan, biar Engkau yang menjadi pusat perhatian di tempat ini. Thank you Lord, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen ladies. So, bab 1. Aduh, saya sangat-sangat diberkati ketika saya membaca bab 1. Jadi saya ingin membagikan sedikit apa yang menonjol untuk saya, apa yang benar-benar kena ke saya, dan saya ingin memberikan kesempatan untuk ladies bertanya, dan juga membagikan apa yang menonjol ketika Anda membaca bab 1, dan menurut Anda kenapa itu sangat kena ya, what's the reason itu kenapa menonjol khususnya untuk Anda. Untuk saya sebenarnya tidak, ini pertama kali lady, saya pertama kali mendengar kisah Samuel diceritakan seperti ini. Saya kan sudah, seperti yang saya sudah mention di call sebelumnya, atau I forgot which calls, but I mentioned it many times. Saya ini hidup di gereja, saya besar di gereja. Jadi saya sering sekali mendengar kisah Samuel tuh udah sering banget, dan saya memang selalu ikut sekolah minggu dari kecil, dan begitu banyak kisah Samuel yang sudah diceritakan, yang sudah dibagikan, dan saya tidak pernah seumur hidup mendengar kisah Samuel yang berfokus kepada Tuhan ingin berbicara. Biasanya kisah Samuel itu diceritakan seperti, oke, sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar seperti Samuel. Kita harus menjadi anak yang diam dan bisa mendengar suara Tuhan, dan Tuhan akan memakai kita seperti Dia memakai Samuel karena kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Kita mendengar dan kita taat pada suara Tuhan, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat melalui kehidupan kita. Dan Samuel adalah anak yang menjadi teladan, karena kalau melihat anaknya Imam Eli, anak-anak Imam Eli itu sangat sangat nakal, sangat kurang ajar. Jadi Samuel adalah anak teladan, dan dia mendengar suara, dan karena itu dia mendengar suara Tuhan, dan itulah yang harus kita pelajari, dan itulah pelajarannya, bahwa kita harus mendengar suara Tuhan seperti Samuel mendengar suara Tuhan dan taat apa yang Tuhan katakan. Dan saya senang melihat bahwa di bab ini si penulis Jack berbagi sedikit tentang pengalamannya ketika semuanya berubah, ya. Yang tadinya dia menganggap, oh ya, saya ini sebagai guru sekolah minggu lumayan canggih lah, saya udah ada karakter unik dan orang seneng dengerin my lessons, jadi saya udah lumayan oke. Pada suatu hari ada yang memberikan saran kepada Jack, kamu dengerin deh, ini guru namanya Joe, dia lumayan bagus nih ngajarnya, kamu coba deh masuk ke dalam kelasnya, terus kamu observasi, check it out.
Dan di situ ladies dia hidupnya diubahkan, cara dia mengajar berubah based on apa yang dia lihat bagaimana Joe mengajar kelasnya. Dan kebetulan pelajaran yang diajarkan, yang dibagikan adalah tentang Samuel. Jadi bukan sebagai, hey Samuel adalah anak teladan, anak yang baik, jadi mari anak-anak jadilah seperti Samuel, ayo menjadi teladan supaya kalian bisa mendengar suara Tuhan dan Tuhan bisa memakai kehidupan kalian untuk hal-hal yang besar seperti Samuel. Bukan ladies, ternyata dia membagikan kisah Samuel, fokusnya bukan ke Samuel, tapi fokusnya ke Tuhan, karakteristik Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, bahwa dia berbicara, dan I like bahwa dia juga memberikan konteksnya tentang bangsa Israel pada zaman itu. Bangsa Israel berontak dan melakukan begitu banyak kesalahan, sangat berdosa, dan sebenarnya prophets, nabi, itu adalah fungsinya adalah mereka membagikan pesan dari Tuhan. Jadi mereka ini sebagai messenger. Apa yang Tuhan katakan mereka bagikan. Jadi apa yang ketika Tuhan bicara, dia berbicara kepada nabi, dan nabi yang membagikan pesan itu kepada bangsa Israel. Nah, nabi-nabi ini udah lumayan lama deh, sejak since the last prophet that was alive. Jadi Samuel ini kan nabi terakhir. Dan sebelum Samuel dipakai sebagai nabi, waktunya sangat kesenjangannya lumayan lama nih, sampai ada nabi berikutnya, sampai Tuhan memakai Samuel sebagai nabi. Jadi bisa dibilang Tuhan tidak ada suaranya. Dan keadaan Israel adalah mereka berontak, mereka berdosa, dan mereka layaknya menerima hukuman. Mereka ini layak menerima penghakiman, judgment. Tetapi ketika Tuhan bergerak untuk berbicara, yang aneh adalah Tuhan tidak berbicara hukuman, dia tidak menyampaikan hukuman, dia tidak menyampaikan penghakiman, tetapi ketika Tuhan berbicara, dia berbicara sangat lembut, sampai Samuel pun nggak bingung, dia hanya berpikir, oh itu pasti Eli nih yang Imam Eli nih yang manggil, karena suaranya menurut Samuel mirip kan. Jadi bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang menggelegar, bukan sesuatu yang di luar dari biasanya. Menurut Samuel kayak kayak Imam Eli aja yang manggil ya. For you maybe, oh it's your husband calling, atau oh, ini mungkin orang tua saya yang memanggil, atau teman saya yang memanggil. Ini adalah suara yang sudah pernah didengar gitu ya. Jadi nggak aneh, menggelegar, besar suaranya, penuh dengan penghakiman, tidak, sangat personal. Jadi dia kira itu Imam Eli, dan itulah yang menonjol sekali kepada saya, bahwa gerak-gerik Tuhan itu jarang sekali menjadi spotlight di pelajaran sekolah minggu, ya, bahwa Tuhan memilih untuk berbicara. Dan I think it's better if I read it di halaman 12 kalau nggak salah tadi saya lihat. 17, sorry. Halaman 17. Iya. Ya, jadi memang para nabi keemasan para nabi telah berakhir berabad-abad sebelumnya. Jadi orang-orang membutuhkan Allah untuk membawa keadilan. Jadi memang itu panggungnya seperti itu. Dan saya senang sekali dikatakan bahwa Tuhan memilih untuk berbicara, dan dia tidak berbicara seperti penghakiman dan hukuman yang selayaknya. Sebenarnya ini layak diterima oleh bangsa Israel. Oke. Saya terus baca di halaman 17 ya. Yang mengejutkan saya ialah bahwa pelajarannya tidak berfokus pada upaya Samuel untuk mendengarkan, melainkan pada keinginan Allah untuk memanggil. Joe ini guru yang sedang diobservasi ya. Joe menyebutkan bagaimana Allah benar-benar datang dan berdiri di dekat tempat tidur Samuel sambil memanggil namanya.
Saya tidak pernah menyadari hal itu. Saya juga, by the way. Dan Joe mendiskusikan dengan anak-anak itu bagaimana Allah memanggil dengan suara yang begitu biasa. Biasa aja, sehingga Samuel mengira bahwa itu pasti suara Imam Eli. Dan Joe sangat gembira tentang bagaimana setelah penantian yang begitu lama, pada akhirnya suara keadilan Allah datang dengan lembut, secara pribadi dan manusiawi kepada seorang anak. Hebat ya, ini yang for me, wow, saya selalu ketinggalan bagian ini. I never saw this part. I always miss this part. Apa yang dikatakan cerita itu kepada kalian tentang Tuhan? Jadi karakter Tuhan itu seperti apa kalau apa yang kita baru baca? What does that tell you about karakter Tuhan? Untuk menunjukkan bahwa Allah masih berbicara secara pribadi dan manusiawi, bahkan sampai hari ini, Joe mengambil ayat pertama dari kitab Ibrani. Jadi dia mengambil garis koneksinya ya. Jadi ada hubungannya nih. Tuhan di Perjanjian Lama karakternya seperti ini, dia masih ingin berbicara. Bagaimana di Perjanjian Baru? Apakah dia masih berbicara? Jadi dia tarik benangnya nih. Dan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, now, today, sekarang, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi zaman dulu, Perjanjian Lama, Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, seperti yang tadi saya katakan. Tuhan berbicara, nabi menyampaikan pesannya. Zaman sekarang, dia telah berbicara, jadi ini sudah terjadi, dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maksudnya dengan perantaraan anaknya apa? Joe membelokkan pelajaran itu kepada Yesus. Inilah goalnya ladies ya. Membelokkan pelajaran kepada Yesus. Saya terkesan, ini adalah langkah yang berani dan saya tidak berani mencobanya. Mengemukakan Yesus ketika dia belum disebutkan dalam cerita itu selalu terasa tidak nyaman. Kok tiba-tiba ada pluk Yesus. Tetapi Joe terus melanjutkan. Dia mengatakan bahwa Yesus juga datang dan berbicara. Yesus mengajar kita dengan cara-cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dia menunjukkan kita, Yesus menunjukkan kita wajah Tuhan. How? Gimana? Dengan berjalan di antara kita dan tertawa bersama kita, dengan memarahi para pengganggu, dia mengusir setan, dan dia melihat ke dalam mata kita yang sedih juga dengan air mata, ya, dengan mata berkaca-kaca. Dia juga sedih bersama dengan kita ketika kita sedih. Yang paling terutama, the big finale adalah Yesus berbicara dengan mati di kayu salib, dengan mendatangkan baik keadilan maupun kasih kepada kita melalui cara ini. Dia mengucapkan kata-kata paling indah yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Berabad-abad sebelumnya, Allah turun dari surga untuk berdiri di samping Samuel. Di dalam Yesus, Allah telah meninggalkan segala kemuliaan untuk hidup di samping Anda dan saya, dan mati menggantikan Anda dan saya. Sekarang, kata Joe, Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit. Dia memberikan rohnya, ada Roh Kudus yang dia akan berbicara, Roh Kudus untuk berbicara kepada hati kita dalam kata-kata yang cukup lembut untuk melumerkan kita dan dikemas dengan kekuatan yang harus kita taati. Allah telah berbicara dan dia terus berbicara, tidak seperti sebelumnya. So, I hope that really bless you ladies, karena saya sangat-sangat diberkati dengan apa yang dibagikan. Dan ini sebenarnya sangat mengkonfirm ya
apa yang saya pelajari, karena saya sempat sekolah pelayanan, dan di sekolah pelayanan itu kami belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ya, we learn how to listen to God's voice, apa yang Tuhan katakan tentang orang tersebut, dan kita sampaikan pesan itu kepada orang tersebut. Dan yang saya benar-benar pelajari dari masa saya belajar mendengar suara Tuhan itu tidak nggak glamorous, nggak wah hebat, yang seperti kita pikirkan gitu. Wah, dia dengar suara Tuhan. Wow, Tuhan berbicara dengan getaran, dengan suara yang keras, volume yang keras, dan seterusnya, menggelegar. Sama sekali nggak kayak gitu, ladies. Persis apa yang dibagikan oleh Jack dan Joe, dia berbicara sangat personal, sangat pribadi, penuh kemanusiaan, sangat manusiawi, dan biasa aja gitu ya. Tuhan berbicara like I would hear my friends talk. Saya dengar teman-teman saya berbicara, dan itu suara Tuhan juga sama ya. It's not that glamorous. Dan itu yang saya sangat dibangun oleh kisah ini, karena Joe dan Jack menetapkan bahwa Tuhan berbicara di perjanjian lama, dia berbicara di perjanjian baru melalui Kristus, dan dia masih berbicara karena ada Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Dia masih berbicara dan dia terus berbicara. We just have to listen. So I think that's so beautiful, dan saya sangat dibangun ketika saya membaca ini, karena I can confirm sebagai seseorang yang belajar mendengar suara Tuhan, dan saya tetap melatih diri saya untuk ayo kita mendengar apa yang Tuhan sedang katakan, apa yang Tuhan sedang katakan untuk teman saya, untuk orang yang saya doakan, untuk situasi ini, dan Tuhan terus berbicara. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan dia terus berbicara. And I think that's beautiful. Kita hanya perlu mendengar, membuka mata, membuka telinga, kita akan mendengar, karena bukan tergantung kepada kita apakah kita benar-benar mendengar. Tidak tergantung kepada kita, ladies. Semua semua Tuhan yang lakukan. Dia yang berbicara, kita perlu hanya mendengar dan mengambil langkah iman. Jadi saya sangat-sangat dibangun oleh kisah ini, karena saya juga jadi diingatkan kembali beberapa pembicaraan, beberapa conversations that I've had dengan pendeta-pendeta lain. Saya ingat sekali setelah saya selesai sekolah pelayanan, dan saya sempat berbicara kepada seorang pendeta. Jadi Vina gimana nih? Gimana pas udah belajar tentang mendengarkan suara Tuhan di sekolah pelayanan tersebut? Gimana nih jadinya? Terus aku bilang, Om, ternyata ya yang saya belajar adalah mendengar suara Tuhan tuh biasa aja gitu. Nggak sesuatu yang special, semua orang bisa gitu. Jadi kayak seperti domba-domba bisa mendengarkan suara gembala, seperti anak-anak bisa mendengar suara ayahnya atau ibunya. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan. Karena dia adalah Bapa kita di surga. Jadi segampang itu, nggak terlalu glamorous, kayak semua orang juga bisa. And I remember that conversation ketika saya membaca tentang apa yang Jack bagikan, bahwa Tuhan masih berbicara dan dia ingin berbicara kepada kita. So that was just a little confirmation from me. Tapi yang benar-benar menonjol kepada saya adalah, wow, saya benar-benar miss karakter Tuhan, apa yang dia fokusnya adalah tentang dia, rather than fokusnya adalah tentang Samuel sebagai anak teladan. Dan saya sangat-sangat dijamah ketika saya melihat bahwa Tuhan di ini perjanjian lama loh ya. Jadi perjanjian lama kan seharusnya lebih banyak hukuman, lebih banyak dosa yang akhirnya harus dibayar harganya dengan penindasan dan seterusnya. Ini perjanjian lama gitu ya. Tetapi di sini, di kisah ini, Tuhan tidak berbicara dengan suara yang penuh penghakiman, padahal dia bisa.
Dan kalau kita melihat situasi Israel pada saat itu sangat kacau, ladies. Imam Eli sangat pasif, ya, dan anak-anak dari Imam Eli mereka benar-benar menghancurkan, menyalahgunakan apa namanya, the temple, ya. Mereka melakukan hal-hal yang najis in the Lord's temple yang harusnya kudus, tapi mereka lakukan hal-hal yang begitu it's just awful, dan Tuhan tidak menghukum, padahal dia bisa dan dia berhak. Tapi Tuhan berbicara begitu lembut kepada Samuel, seorang anak, ya. Kalau dia berbicara kepada seorang anak kecil, itu berarti dia tidak akan menggunakan suara yang menghukum. Dia tidak akan menggunakan suara yang seperti dia gunakan misalnya kepada umat Israel dari waktu masa-masa di padang gurun. Sangat berbeda karakternya. Tuhan datang dengan lembut dan dia memanggil Samuel dengan familiar voice sampai Samuel nggak bingung lagi bahwa itu pasti Imam Eli, dan dia pergi ke Imam Eli bertanya. Itu benar-benar menjamah hati saya, karena itu memberikan saya segi atau pandangan tentang Tuhan yang lebih dalam lagi, yang lebih kaya lagi, karena saya dibekali bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, bahkan di Perjanjian Lama pun di mana dia berhak untuk menghukum, dia memilih untuk berbicara dengan lembut kepada anak kecil. Wow, I think that is so personal of God, dan itu memberikan saya pengertian yang lebih dalam lagi tentang Tuhan, dan saya sangat-sangat diberkati dengan itu. Okay, so that was a little bit from me. Jadi saya ingin memberikan kesempatan untuk ladies juga boleh membagikan apa yang menonjol ketika Anda membaca bab ini, atau kalau Anda memiliki pertanyaan juga boleh silahkan ditanya. Kita sama-sama berdiskusi dan coba menjawab pertanyaannya. Jadi ladies silahkan kalau Anda ingin bertanya melewat chat juga bisa, Anda bisa mengetik pertanyaan Anda. Cuman kalau menurut saya kalau diketik biasanya agak lama dan agak repot, lebih gampang kalau Anda unmute dan langsung saja tanyakan. But that's up to you. That's your choice to do that. Okay. Apakah ada ladies yang ingin sharing atau menanyakan pertanyaan? Silahkan. Saya memberikan waktu. Anybody? Biasanya lihat-lihatan dulu nih siapa yang mau duluan. It's okay. Saya bagikan sedikit sambil Anda formulate your question. Saya ingin kemarin apa yang sempat dibahas ya di grup bahasa Inggris. Oh ya, jadi fokusnya adalah salib, fokusnya adalah dari benang dari Perjanjian Lama, sifat Tuhan di Perjanjian Lama, benang itu ditarik ke Perjanjian Baru. Apakah ada hal-hal yang sama kita bisa lihat di pribadi Yesus, dan apa yang masih apply, apa yang masih bisa diterapkan di zaman ini. Jadi saya senang melihat bahwa Joe akhirnya dia membawa aplikasinya paling terakhir. Dia sebagai diskusi dengan anak-anak di konteks ceritanya di taman bermain, ya. Jadi aplikasinya gimana nih? Kalau Tuhan masih berbicara, apakah aplikasinya ketika Anda di taman bermain? Kalau misalnya ada bully nih yang mengatakan yang sangat kasar kepada Anda, what do you guys do? Oh, Tuhan masih berbicara, berarti kita harus lebih mendengar apa yang Tuhan katakan tentang kalian, bukan apa yang si bully katakan. Kita mendengar apa yang Roh Kudus katakan, but who he says we are. Kalau bully mengatakan kamu jelek, kamu ini, bla 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 bla, Tuhan tetap berbicara, dan dia berbicara lebih besar, lebih penting dari apa yang bully katakan.
Dia mengatakan bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan His image, ya. Dan dia mengatakan bahwa we are fearfully and wonderfully made. He thinks you're amazing. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib untuk kita. Berarti kita ini sangat worth it. Dan itulah pandangan Tuhan. Dia mengasihi kita begitu sangat besar kasihnya kepada kita sampai dia mati di atas kayu salib. So that's a little bit of aplikasinya, ya. Jadi so what, ya. Jadi kalau misalnya Allah seperti ini di perjanjian lama dan oleh Yesus dia tetap berbicara dan dia masih berbicara ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang aplikasinya gimana? Oke, di taman bermain seperti ini, Tuhan masih berbicara. Kalau bully mengatakan ABC, kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi seperti aplikasi yang lebih down to earth, ya, lebih ke kegiatan sehari-hari. Jadi ini what does it look like? Jadi kayak gimana nih kalau Tuhan masih berbicara, kalau kalian dalam setting classroom, di kelas, di sekolah, itu gimana caranya? Kalau lagi ngobrol sama teman, itu gimana cara? What does it look like? Ya, okay, so that was one thing I wanted to include yang tadi saya lupa. Aplikasi juga penting dan itu bisa dibahas sebagai diskusi di akhir kelas atau di akhir pembicaraan. Jadi ini saya gimana kalau mau terapin di kegiatan sehari-hari, di sekolah, di taman bermain, di rumah, anywhere. How does that look like? Itu rupanya seperti apa kalau di kegiatan sehari-hari? Oke, ada yang sudah siap mungkin dengan pertanyaannya? Please go ahead. Ayu, did I see you unmute or yes? Please go Hai ahead. Kak, Hello, hello. makasih banget udah aku bisa join lagi balik. Mhm. Buku ini benar-benar menarik banget buat saya Kak, karena sebenarnya saya ini gak ada ikut pelayanan di Kids Ministry, cuman Yay! belum sih Kak, belum. Oke. Cuman udah beberapa kali kakak-kakak senior itu selalu menawarkan gitu kan, ayo join, ayo join. Cuman saya balik lagi ke hati saya tuh karena saya merasa belum siap gitu, karena saya merasa pantas nggak sih saya jadi guru, sedangkan saya itu belum merasa dimuridkan gitu Kak. Jadi kayak di udah berapa kali saya pantau ikut kelas ministrinya kitnya ini, cuman itu dari yang saya lihat tuh sama kayak waktu dulu saya kecil. Jadi kalau seandainya diceritakan tentang kisah Alkitab itu, mereka selalu ngajarinnya lihat dari sisi moralitasnya. Ya, Ya, saya harus jadi seperti Samuel atau saya harus jadi seperti Daud gitu. ya. Saya harus jadi seperti Yesus, tapi by the time setelah saya dewasa, saya nggak bisa gitu seperfect mereka gitu. Memang nggak bisa. Saya tuh selalu gagal gitu. Itu akhirnya Ya, kayak buat PR buat saya lagi gitu. Akhirnya buat PR buat saya, kenapa nggak ngaitin itu ke kisah Yesusnya gitu, ke poin utamanya gitu, ke highlight utamanya gitu kan. ya, Kayak saya misalnya lebih suka baca Perjanjian Baru karena saya suka di situ kisah Yesus menonjol banget. ya, Tapi setelah saya balik ke Perjanjian Lama dan berusaha mencari Yesus atau mengaitkan semua kisah dari Perjanjian Lama ke Yesus, itu kayak jadi kayak ada api, kayak langsung tertarik gitu loh dengan ya, Perjanjian Lama. ya. Dan saya Amen. rindu gitu seandainya bisa eh, nggak tahu ya, mungkin guru-guru nanti juga atau even mungkin nanti saya next bisa mengajarkan itu dengan sesimpel itu kayak dijelasin di Ya, buku ini. ya, Dan sebenarnya alasan saya satu lagi itu karena gini, saya punya dua keponakan masih kecil. Mereka itu ikut orang tuanya masuk Hindu. Saya tuh kayak punya satu kerinduan gitu loh Kak untuk bisa ngenalin mereka tentang sosok hmm, Yesus. Tapi kayak nggak memaksa mereka untuk ikut antinya untuk Kristen gitu. ya, Kayak saya rindu tuh kan gimana sih caranya saya bisa kayak ngaitin kisah-kisah dikit itu, bawa dikit ke arah Tuhan Yesus ini. Makanya saya bersyukur banget dapat buku ini. Walaupun saya nggak di Kids Ministry, cuman saya bisa menerapkan itu ke mungkin anak-anak lain atau ke ya, diri saya sendiri juga ya, sebenarnya. ya, ya, Siapkan saya menjadi guru next gitu. Kan ya, guru tidak harus di gereja gitu, bisa ya, untuk ya, sharing gitu sih Kak. ya, Nah, ya. kalau dari saya, poin yang paling menonjol itu di halaman 21 tentang keindahan salib. Hmm, Jadi sebenarnya keindahan salib, terus gini, kalau di gereja saya itu kan salib itu cuma di awal waktu pertobatan aja.
Mm-mm. Untuk next setiap hari Minggu itu jarang banget disentuh atau di poin untuk diingatkan lagi tentang Injil dan salib itu. Itu sekedar cuma ya udah kamu bertobat, terima Kristus, dibaptis, and then terserah mau kemana gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan akhirnya saya menemukan bahwa Injil itu kan kabar baik. Maksudnya itu juga jadi kekuatan Kristus kan. Itu yang harus jadi landasannya kita gitu, dasarnya kita. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita itu, semua harus dikaitin lagi tentang karya salib Kristus, bagaimana Injil itu yang akhirnya apa ya, itu tuh kayak kita tuh nggak bisa, kita tuh di dunia yang chaos ini cuma bisa bisa ngandalin sama kasih karunia, harus bisa apa, harus bisa bergantung penuh sama itu, kayak nggak bisa gitu lepas dari Injil. Ya, Bagaimana caranya kita bisa jatuh cinta sama Kristus tuh tiap hari gitu, ya, bagaimana bisa terkagum-kagum tuh kayak tiap hari gitu loh Kak. ya, Jadi jangan cuma kayak sebatas ya udah aku tahu aku diselamatkan ya sudah gitu, tapi pengen banget tuh bener-bener Injil tuh hidup ya, dalam dalam hidup saya juga gitu sih Kak, yang poin yang paling ya, mengena di saya gitu. ya, ya. Nih ada di halaman 23 yang paling terakhir itu yang paling ngena buat saya itu tentang Anda akan merasa lapar akan Yesus dan terkait erat dengan Dia. Anda akan mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Itu benar-benar ngena banget buat saya karena Yesus. Saya gini, kalau saya jatuh cinta sama manusia, sama kita aja, saya segitunya banget effortnya. Terus Mm-mm. kalau saya jatuh cinta sama Kristus, sama Yesus kok kayak gitu lah, biasa lah Kak, masih doa juga masih miss gitu, yang kayak gitu masih miss. Jadi itu benar-benar PR juga buat saya untuk kayak bisa benar-benar ngasih semuanya, fokus saya tuh balik lagi ke Kristus gitu sih Kak, kalau dari saya. Ya, Maaf ya. agak menyimpang. No, 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 it's okay. Aduh, ini it's so good. Ini nggak menyimpang kan, masih tentang salib dan masih tentang bagaimana caranya untuk fall in love lagi, first love lagi dengan Yes. dengan Kristus. Dan memang kita nih selalu lupa. True. Hati kita nih akan selalu lupa. Jadi ada istilahnya kita harus mengotbahkan Injil kepada hati kita setiap hari. Yes. Ya. Karena pasti akan lupa. There will be times where I will think bahwa oh ini terjadi mungkin Tuhan lagi nggak seneng nih, Tuhan lagi uh, menghukum. Loh, kok menghukum gitu kan? Padahal udah, this is why harus balik lagi ke Injil. Kan Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya. Kan Tuhan Yesus sudah menanggung segala hukuman, segala penghakiman kan sudah ditanggung Tuhan Yesus. Jadi ya kalau saya sedang mengalami hal yang berat, hal yang sulit, berarti bukan hukuman. Dan kalau Tuhan itu, kalau Injil itu benar, berarti saya harus bisa mengasumsikan bahwa ini adalah kebaikan Tuhan. Bahwa dia bukan melakukan ini untuk menghukum, mengajar saya supaya kamu belajar ya gitu. Bukan. Injil itu yang membantu saya untuk bisa berpikir yang benar gitu, melihat situasi ini dengan benar. Karena kalau tanpa Injil, saya akan spiral down kayak aduh Tuhan, saya melakukan apa nih? What did I do? Saya salah apa nih Tuhan? Bla 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 bla. Padahal kalau kita base-nya adalah Injil, kita nggak akan tergiur untuk ke arah seperti itu, ke rute yang berpikir bahwa oh Tuhan sedang lagi marah nih, Tuhan lagi menghukum nih. Kalau kita kuat di dalam Injil atau kita diingatkan kembali apa Injil dan implikasinya untuk saya secara pribadi itu apa. Oke, berarti Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dia melakukan itu karena dia mengasihi saya. Jadi nggak ada trace hukuman apapun dengan apa yang saya lalui sekarang. Mau itu saya lagi sakit ya, atau saya lagi dalam masa sulit secara finance. I have a hard marriage right now. Pernikahan saya lagi kacau. Saya harus bisa melihat situasi ini dengan lensa yang benar.
bahwa ini bukan hukuman dari Tuhan. Kalau ini terjadi, saya harus bisa melihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk melindungi saya, untuk menguatkan kepercayaan saya di dalam Tuhan, untuk supaya saya bisa mengandalkan Tuhan lebih lagi daripada mengandalkan uang, mengandalkan kekuatan sendiri, apapun itu. There is goodness, ada yang kebaikan dari Tuhan yang sedang terjadi, yang saya bisa memfokus untuk melihat itu dan tidak kepada, oh Tuhan sedang menghukum saya. Jadi hal-hal yang sangat simple untuk kita nih tiap hari untuk melihat bahwa, oh saya ini sudah diterima oleh Tuhan, saya sudah menerima pengakuan dari Tuhan, saya tidak perlu mencari lagi, saya tidak perlu merasa saya worthless lagi karena saya tinggal hanya melihat ke kayu salib. Kayu salib sudah berbicara yang paling keras volumenya bahwa saya dikasihi, saya diterima, I am worth of love. Berarti apa yang saya sedang alami sekarang, saya harus bisa percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan bahwa Dia tetap setia, ya kan? Karena kalau saya melihat kayu salib, berarti Tuhan Yesus setia sampai pada akhirnya. Dia nggak berhenti tengah jalan, Dia setia sampai pada akhirnya, sampai nafas terakhir, dan sampai Dia bangkit dari kematian. Jadi Dia setia sampai pada akhirnya. Jadi saya kalau melihat kayu salib, saya harus bisa melihat bahwa situasi saya, masalah yang saya sedang lalui, Tuhan Engkau setia sampai pada akhirnya. Jadi Engkau tidak akan meninggalkan saya sendirian untuk to face this problem by myself. Saya bisa mengandalkan bahwa Tuhan itu setia, Dia baik, dan Dia akan melindungi saya apapun yang that is happening right now. Tuhan akan tetap melindungi saya. Dan itu adalah sesuatu yang itu adalah tempat di mana if you can get there, itu damai sejahtera ada di dalam hati Anda. Ya, kita bisa percaya bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Jadi apa yang saya lalui sekarang ini, Tuhan bersama dengan saya. Bukan karena saya melalui ini karena ada hukuman atau karena penghakiman. Bukan. Ya, karena kasih Tuhan tetap bersama dengan kita, Dia tetap setia, Dia tidak meninggalkan kita dalam masa-masa sulit, tapi Dia akan terus setia. So we just believe that, dan cara untuk bisa tetap percaya, ya bantuannya itu kita melihat kayu salib. So that's what's gonna help. So thank you Ayu for bringing that. Itu sangat-sangat penting. Dan untuk membagikan tentang Yesus kepada anak-anak atau family, ya, atau kenalan yang belum percaya, I think this is a good opportunity karena di sini juga nanti akan dibahas untuk anak-anak yang belum mengenal Yesus. Akan dibahas bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan I think untuk jawaban yang singkat untuk hari ini, what speaks the loudest is our love, ya kan? Yang berbicara paling keras, paling jelas adalah bagaimana kehidupan kita mengasihi orang lain, ya kan? Bagaimana kita bisa memperlihatkan Yesus sebelum kita mengenalkan Yesus kepada anak-anak yang belum kenal Yesus, yang dari agama yang berbeda. The first thing we can do adalah kita bisa memperlihatkan Yesus, ya, yaitu kita apa yang tadi sempat dibaca di bab 1. Yesus hidup bersama dengan kita, ya. We are engaged with them, we are interested, tetap tertarik dengan apa yang mereka sedang alami, ya. Kadang-kadang orang tua mereka sendiri nggak tertarik. Ayo tante bisa memperlihatkan kepada anak-anak ini bahwa tante juga tertarik loh. Kamu udah siapin koreografi TikTok. Oke, tante mau lihat gitu. saya
ikut tertarik. I'm interested in you. Karena Tuhan Yesus hidup bersama dengan kita, berarti dia engage dengan kita ya, dia lihat apa yang sedang terjadi, dia ikut tertarik apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. He lives with us, right? Dia tertawa dengan kita, yang tadi di bab 1, dia tertawa dengan kita, dia mengkonfront the bullies ya, dia mengusir setan, dia ikut menangis. So show them, perlihatkan kepada mereka pribadi Yesus melalui kehidupan Anda. Kan kita semua punya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Roh Tuhan hidup dalam hati kita. Jadi kita bisa menjadi kesempatan untuk anak-anak ini atau teman-teman kita ya, people that yang kita kenal, untuk melihat Yesus. Nggak perfect, I admit, still human ya, nggak perfect, tapi dengan kasih karunia Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya bisa memperlihatkan bagaimana Kristus berinteraksi dengan anak-anak, dengan cara saya berinteraksi dengan anak-anak. Sangat simple, sangat practical. One of the things yang bisa kita terapkan adalah ikut tertarik. Be interested in them. Dengarkan mereka. Apa yang mereka ingin sampaikan, apa yang mereka ingin perlihatkan. Biasanya anak-anak kan pengen banget selalu ingin memperlihatkan sesuatu. Mereka mau memperlihatkan gambar lah, atau video lah, atau lagu, atau mereka misalnya udah siapin choreography, tarian, whatever it is, a show. Kan biasanya anak kecil pengen banget dilihat. Jadi kita bisa memberikan perhatian, that we are really interested. Kita secara genuine, secara sincere, itu benar-benar tertarik. Dan anak-anak akan melihat bahwa wow, that's love. Ya, Oke, thank you so much for that. Ada pertanyaan atau ada yang ingin sharing lagi? Silahkan ya. Please go ahead. Yes, Lestika. Silahkan. Ya, ya, terima kasih. Sama-sama. Aku mau sharing dikit. Kebetulan aku guru sekolah minggu. Yeay! Guru sekolah Ya, minggu. jadi aku bacanya yang bab 1 ini kayak ditegur ya. Sama kayak Jack gitu. Kayak aku udah mikir kalau, oh iya aku udah guru sekolah minggu lama. Aku udah belajar ini, belajar itu. Udah anak-anak udah mau seneng kalau aku masuk ke kelasnya mereka gitu. Tapi Ya, ternyata sebenarnya memang masih banyak hal-hal yang aku belum tahu gitu. Bahkan yang cerita Samuel tadi kan sama seperti yang Vina katakan, aku nggak pernah dengar dari sudut pandang itu gitu. Jadi ya benar-benar ditegur gitu di sini kalau merasa ya udah oke gitu. Jadi padahal masih diingatkan perlu belajar lebih banyak lagi. Nah, terus aku kan kebetulan gereja di gereja suku. Hmm. Ya, memang lebih banyak itu yang ditekankan itu ke moralnya ke Ya. moralnya. Walaupun sebenarnya guru-guru sekolah minggu syukurnya puji Tuhan sekarang ini kami udah lebih banyak kasih apa sih namanya, kayak seminar-seminar atau latihan-latihan yang menekankan setiap kali kita khotbah yang harus ditekankan itu adalah Yesus. Yesus Yes, itu di Muhammad gitu. yes, Tapi sering kali kita lupa juga gitu, ya, apalagi kalau sudah di perjanjian lama. Kita ya, lupa kalau yang mau kita tekankan itu, mau kita kenalkan itu adalah juru selamat. ya, Terus satu lagi, banyak, orang tuanya anak-anak sekolah minggu ini yang mereka juga udah lahirnya Kristen gitu. ya, Jadi ya, pengalamannya sama Kristus itu, agak kurang gitu. ya, Jadi mereka memang beriman kayak di, halaman 23 ini tadi ya, apa tuh, percaya mentah-mentah. Di halaman 23 ada dibilang percaya mentah-mentah. Jadi seperti beriman buta ya. Jadi kalau misalnya Hmm. anaknya nanya, eee, yang paling susah itu kan menerangkan ketritunggalannya Allah itu ke anak kecil kan. Jadi kalau misalnya mungkin anaknya bertanya, bahkan ke kami juga gitu kadang, anaknya bertanya, "Tritunggal itu gimana konsepnya?"
kadang mereka cuma bilang, "Udah tanya aja sama Susah, guru sekolah itu minggunya." susah Iya, itu. tanya sama guru sekolah minggunya, atau udahlah percaya aja gitu kan. Kan sering Hmm. yang sering gitu, "Ya udahlah percaya aja." Jadi anak-anak kadang, takut bertanya gitu, takut bertanya padahal Hmm. harusnya kan kita benar-benar cari tahu kalau kita mau kenal gitu. Jadi anak-anak takut bertanya, "Kenapa Yesus berdoa berdoa kepada Bapa padahal dia itu Allah Iya, gitu. dia itu Kenapa Allah. Iya. kenapa Wow. kenapa ini seperti" kadang kita takut nerima pertanyaan itu gitu. Kami sebagai Mm-mm. guru sekolah minggu itu aja takut gitu menerima pertanyaan itu karena menerangkan ketritunggalan itu kan tidak mudah gitu. Apalagi, Ya. eee, kalau gereja kita yang, ya seperti kita yang kayak gimana ya bilangnya, gereja suku yang ya kuranglah di situ gitu pemahamannya. Hmm. Jadi Hmm. ya aku berharap dari buku ini sih, nanti aku benar-benar bisa bantu ke adik-adik gitu, dan ditegur lagi, diingatkan lagi gitu, biar bisa belajar lebih banyak, gitu aja sih. Terima kasih. Amen. Aduh, Lestika, it's so good. Saya kalau dengar dari apa yang Lestika sharing sih nggak terlalu banyak yang rintangannya nggak terlalu banyak ya. Soalnya kalau what I hear adalah tadi tadi kan waktu Lestika bagikan tentang orang tua, saya juga aduh, orang tua saya kira saya kira bahwa you are saying orang tua itu karena mereka besar di dalam gereja, jadi mereka juga udah tahu nih jawabannya seharusnya seperti apa. Tapi kalau tadi based on your sharing, orang tua pun akhirnya mempersilahkan Ah, untuk ya udah guru ah, sekolah minggu aja. Kamu tanya aja ke guru sekolah minggu. iya, Jadi iya benar. sebenarnya sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik bahwa nggak ada yang apa namanya there's no resistance, nggak ada yang menolak gitu loh. Oh kamu nggak boleh ngajarin ini, nggak ada yang ngomong gitu. Jadi ada kesempatan yang baik untuk Lestika sebagai guru sekolah minggu dipersilahkan dari orang tuanya langsung. Tanya aja ke guru sekolah minggu. So I think that's a good. Itu hal yang baik. Terus ketika Lestika membagikan tadi bahwa guru-guru sekolah minggu itu memang sudah di-training untuk membagikan untuk fokus kepada Kristus. Oke, berarti tidak ada juga tekanan dari panitia atau dari gereja untuk kamu nggak boleh nih ngajarin seperti ini, nggak boleh nih kaitkan lagi kepada Kristus. Ternyata nggak ada rintangan itu. Bahkan mereka mengatakan please please fokus, jangan lupa fokusnya adalah Kristus. Jadi itu juga hal yang baik. Dan kebetulan Lestika, you are in this class. Iya. So I Tapi, think ya ya. eee ada sedikit jadi gini, jadi nggak semua guru sekolah minggu itu juga punya pemahamannya itu sama ya, gitu. Ya. Jadi ada juga yang aku kemarin sempat nanya, tapi nggak tahu ini aku nanya lagi deh. Kan kita misalnya bicara tentang penciptaan gitu, penciptaan. Ya. Nah, Bapak yang menciptakan gitu kan melalui firman-Nya. Nah, jadi kalau anak-anak bilang gini, "Oh iya, siapa pencipta dunia ini?" Gitu. "Tuhan Yesus," mereka bilang. Nah, Hmm. kita di situ harus gimana? Salah nggak mereka bilang itu Tuhan Yesus? Atau gimana? Itu yang aku mau karena ada yang bilang, bahkan dia juga guru sekolah minggu, dia selalu dia dia, beliau bilang gini, dia udah jauh dari kita ya gitu. Beliau bilang, "Tidak ya, itu tidak benar. Tuhan Yesus itu tidak menciptakan, yang menciptakan itu adalah Allah Bapa." Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bilang pencipta langit dan bumi adalah Yesus, itu salah, harus diperbaiki. Nah aku jadi bingung gitu, Itu padahal kan ya, dia itu adalah Allah. itu dari panitia sekolah minggu atau satu guru saja yang Ada beberapa guru yang merasa itu salah gitu. oke. Jadi kan kita ada sekitar 15 guru di gereja kami, jadi ada beberapa guru yang merasa itu salah gitu. Hmm. Itu boleh dibawa ke panitia lagi nggak untuk dibahas. Jadi ini konklusinya apa nih untuk gereja kita? Jawabannya apa? Bisa di meetingin lagi nggak atau Berarti terserah? harus ke pendeta dong gitu ya? Iya, iya. Karena kalau Mmm, kalau saya mhm, kan tadi Lestika sempat membahas tentang Tritunggal.
Kan Tritunggal adalah mereka juga satu. They are also one. Mereka tiga yang berbeda, tapi mereka juga satu. Jadi untuk saya di penciptaan itu tiga-tiganya sebenarnya sudah ada di situ. Karena Allah Bapa dia yang berbicara, tapi Yesus juga sesuai dengan Yohanes pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan itu Yesus. Jadi dia pada awalnya dia juga sudah ada di situ. Dan kalau kita lihat dari aku lupa nih dia punya ayat di perjanjian baru, Kolose. Yesus adalah image of the invisible God, the firstborn over all creation. For him all things were created. Jadi dari dia semua hal diciptakan. Jadi Tuhan Yesus juga ada waktu penciptaan itu juga ada. Dan di Kejadian itu dikatakan bahwa roh Tuhan what is it called is over the earth. Ya, melayang-layang. Jadi tiga-tiganya ada sebenarnya. So is it right to say Tuhan Yesus menciptakan? Bisa. Allah Bapa menciptakan? Bisa juga. Dan Roh Kudus juga, karena mereka satu. Jadi itu adalah for me jawabannya kalau dari apa yang saya pelajari dari ayat-ayat itu, menurut saya tiga-tiganya udah ada di situ dan mereka itu satu kan, Tritunggal, jadi mereka juga satu sebenarnya. One and three, the three different tapi all one. I know agak susah, tapi kalau dilihat dari ayat-ayatnya, sebenarnya nggak salah untuk anak-anak mengatakan Tuhan Yesus menciptakan. Karena di Kolose mengatakan bahwa melalui Yesus, semua diciptakan melalui Yesus. Ini Kolose, tadi saya nggak paste dia punya ayatnya. Kolose 1 ayat 15-16. Di situ dikatakan bahwa Yesus menciptakan. Jadi anak-anak itu nggak salah sebenarnya. Jadi mungkin untuk demi kesetaraan, I think it's good untuk ayo kita meetingin deh. Ambil ayat-ayatnya dan ke pendeta, and we settle this. Untuk sekolah minggu, jawabannya adalah apa nih untuk gereja ini. So I think that's the best option. Oh iya, oke. Ya. Tapi anak-anak itu nggak salah kok. Oh iya. Sebenarnya nanti jadi panjang jadinya. Sebenarnya kebetulan suamiku juga guru sekolah minggu, kami sama. Ya. Kita udah bahas juga gitu. Dan kita juga udah belajar dari YouTube yang ngomong gitu kan. Ya. Karena kan Bapak itu berfirman makanya jadi. Bumi ini berfirman gitu. Bapak itu berfirman. Berfirmanlah Allah, maka sementara Yesus itu adalah firman juga kan, firman yang menjadi manusia. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa dibilang Yesus itu pencipta gitu. Cuma karena kemarin mereka bilang ya kita setelah itu ya kita baru bahas karena mereka bilang enggak boleh, itu lain. Yesus itu bukan pencipta. Jadi ya karena setelahnya baru kita bahas, ya udah aku juga cari yang lain kan, maksudnya referensi lain gitu, makanya aku tadi tanya. Tapi nanti ya mungkin kalau misal kami sama pendeta bisa didiskusikan juga. Iya, untuk biar nggak bingung aja kan, supaya kita sama, supaya kita semua on the same page, goalnya sama, dan anak-anak nggak bingung kok guru itu A, terus guru itu kok B, kok beda-beda. Padahal kan harusnya kita united, kita ini bersatu sebagai departemen sekolah minggu. So I think it's a good topic untuk dibahas. Oke. Iya. Terima kasih. Thank you Lestika. Aduh, all the best. Saya sangat-sangat senang bahwa ada guru sekolah minggu yang ikut, karena benar-benar you play such an important role. Peran yang begitu besar tiap minggu bisa mengenalkan Yesus, sosok Yesus kepada anak kecil, dan bukan hanya sosok Yesus tapi kabar baik, ya kan? Kabar baiknya adalah kita menjadi anak yang baik, that's a good thing. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sudah memberikan rohnya dalam kehidupan kita untuk membantu kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi yang kabar baiknya itu biasanya kadang-kadang
nggak dibahas sama sekali. Jadi benar-benar burden-nya, bebannya hanya semuanya di anak, bahwa dia harus melakukan moralitas yang baik. Padahal kabar baiknya adalah dia tidak harus melakukannya itu dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri. Ada kekuatan Roh Kudus yang bersama dengan mereka. So I think that's the good news yang saya rindu untuk setiap anak tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada Roh Kudus yang bersama dengan mereka. So thank you so much, Lestika, for your ministry. Saya berkati you and your husband yang melayani anak-anak di sekolah minggu. I just pray bahwa ada pertemuan dengan Kristus langsung, dan anak-anak akan dijamah. So thank you for your ministry, Lestika. Okay. Any other questions? Oh, udah 4 menit lagi nih. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Kalau enggak, saya bisa tutup dalam doa, just in case, just checking. Any last minute questions? No? Oke. Topik yang lumayan berat, Allah Tritunggal, tapi saya senang membahasnya. So hopefully di bab-bab berikutnya kita akan membahas Tritunggal lebih lagi, supaya lebih gampang, lebih accessible untuk kita sering bahas, latihan untuk berbicara tentang Tritunggal. I think that's a good thing. Oke, yuk kita doa. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik bahwa Roh Kudus tinggal di hati kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau setia sampai pada akhirnya, bahwa kami tidak harus melakukan apapun dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, biar kami belajar untuk terus bersandar kepada Engkau, Tuhan, untuk really depend on you, bersandar penuh kepada Engkau, pada kasih karunia, bahwa sungguh Tuhan, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan biar ini menjadi kabar baik yang kami bisa sampaikan kepada rekan-rekan kami, kepada anak-anak, kepada teman-teman kami, siapapun Tuhan. Biar kami bisa sampaikan kabar baik ini Tuhan, dan kami bisa memperlihatkan kasih Kristus kepada komunitas kami. Dan mereka akan dijamah, mereka akan diubahkan sesuai dengan according to your will. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau telah berikan kami. Saya berdoa Tuhan untuk bab-bab berikutnya, biar kami terus belajar, kami terus diperlengkapi untuk menjadi messengers, penyampai kabar baik yang lebih efektif lagi Tuhan, untuk memperlihatkan kasih Kristus everywhere we go. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.